Assalamualaikum, jumpa lagi di pembahasan materi IPA kelas 9. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah kalian pernah mendengar istilah PMS atau Premenstruation Syndrome? Ya, benar, istilah PMS sering kita dengar yaitu berkaitan dengan gejala yang terjadi menjelang menstruasi pada perempuan. Misalnya, pernahkah kalian merasakan sakit atau pegal-pegal pada hari pertama menstruasi? Nah, ini merupakan salah satu contoh PMS. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita mulai dari pengertian menstruasi ya. Menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Berdasarkan video sebelumnya mengenai materi organ reproduksi pada wanita, hayo, ada yang masih ingat nggak? Mengapa menstruasi bisa terjadi? Ya, menstruasi bisa terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 28 hari. Namun, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek yang berlangsung sekitar kurang lebih 18 hari atau siklus menstruasi panjang yang berlangsung sekitar kurang lebih 40 hari. Berikut ini gambar fase menstruasi yang terjadi pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Apa saja sih perbedaan setiap fase pada siklus menstruasi? Mari kita bahas satu persatu. Pada grafik ini terlihat jelas bahwa menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon. Tentunya ini merupakan hormon reproduksi. Nah, pada grafik ini juga terlihat bagaimana perubahan endometrium pada setiap fase dalam siklus menstruasi. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam lagi yuk. Pada fase menstruasi, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, sehingga endometrium luruh dan perempuan mengalami menstruasi. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan. Pada fase proliferasi, folikel berkembang yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian, hormon estrogen dan progesteron memicu endometrium untuk menebal. Endometrium yang menebal ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selanjutnya, hormon estrogen memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH diproduksi terus-menerus hingga meningkat. Peningkatan hormon LH ini memicu pelepasan ovum oleh folikel ovarium atau dinamakan proses ovulasi. Nah, fase terakhir yaitu fase sekretori. Pada fase ini, folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi korpus luteum. Kemudian, ovum ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba falopik. Apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi estrogen dan progesteron, sehingga estrogen dan progesteronnya rendah.
Rendahnya estrogen dan progesteron ini menyebabkan endometrium rusak dan pembuluh darahnya pecah. Akibatnya terjadilah menstruasi. Ternyata proses menstruasi tidak sesederhana yang kita pikirkan ya. Walaupun begitu, kita tetap harus mempelajarinya agar bisa paham apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sudah paham, jangan kesel-kesel lagi ya seandainya nanti terjadi PMS. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai siklus menstruasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.